Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian membahas satu topik ya. Ini sekaitan dengan pertanyaan sejumlah jemaah kami ya di masjid. Apa pertanyaannya? Apakah dengan berumroh beberapa kali atau umroh di bulan Ramadan lalu kewajiban haji gugur? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa pertanyaan ini kemudian muncul Bapak Ibu sekalian? Karena sama-sama kita ketahui, pertama, antrian keberangkatan haji ini cukup panjang. Seseorang yang mendaftar, misalnya tahun ini mendaftar misalnya, ini kadangkala bisa menunggu sampai 20-25 tahun. Nah, ini kan cukup panjang. Apalagi kemudian sempat kita 2 tahun karena COVID-19, jemaah haji tidak bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan tahun ini pun alhamdulillah kuotanya sudah kembali normal 221.000. Tapi kemudian muncul diskusi hangat karena pemerintah melalui Menteri Agama mengusulkan kenaikan tanggungan jemaah ini menjadi 69 juta. Meskipun sampai hari ini belum ada persetujuan pemerintah. Persetujuan DPR RI belum ya. Belum ada sampai sekarang. Dan mudah-mudahan Pak Ibu sekalian memang angkanya tidak akan sampai seperti itu. Karena memang DPR RI tidak sepakat kenaikannya sampai hampir 2 kali lipat. Nah, di balik hal ini Pak Ibu sekalian kemudian muncul ya di tengah-tengah masyarakat ya orang yang antrian hajinya panjang, lalu muncul tawaran umroh saja. Nah, lalu pertanyaan yang pertama, bolehkah seseorang menunaikan ibadah umroh sementara dia belum haji? Jawabannya, boleh saja, tidak ada masalah. Boleh saja. Jadi misalnya bagi yang menunggu lama, sementara dia sudah rindu sekali untuk hadir di Tanah Suci, maka dia sambil menunggu antriannya yang panjang itu kemudian dia berangkat umroh. Tidak ada masalah. Yang kemudian menjadi diskusi hangat adalah apakah umroh itu bisa menggugurkan kewajiban haji? Nah, Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah, perlu kita pahami bahwa haji itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Sekali seumur hidup. Ya, karena itu kaum muslimin siapa saja kalau kita memang merasa sudah mampu untuk berhaji, maka ya berangkatlah, segeralah mendaftar. Apakah kemudian antriannya panjang, lalu kapan mau berangkat kita belum tahu, tidak usah dipikirkan itu. Yang penting kita mendaftar dulu. Nanti apakah jadi berangkat atau tidak, itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang tadi, apakah gugur? Tidak. Umroh tidak menggugurkan kewajiban haji.
Walaupun umrohnya mungkin sudah sampai 3 kali. Walaupun dia umroh di bulan Ramadan. Nah, karena ada yang mengatakan umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji. Memang disebutkan bahwa umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti pahala haji. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Nah, karena itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami ingin ingatkan kita semua, termasuk kawan-kawan di travel umroh ya, yang membantu jemaah berangkat. Ya, silahkan tawarkan, ajak jemaah untuk berumroh, silahkan. Tapi jangan sampai kemudian muncul statement, ya, tidak usah pergi berangkat haji lagi, umroh saja. Atau kemudian muncul statement, kalau Anda umroh 3 kali sama dengan haji. Umroh di bulan Ramadan, Anda sudah haji. Ini tidak perlu haji lagi. Tidak mungkin haji. Nah, jadi statement-statement seperti ini tidak boleh. Silahkan pergi umroh. Mau di bulan di luar Ramadan atau di bulan Ramadan, silahkan. Tapi Anda harus tetap berikhtiar. Ya, kalau Anda mampu, Anda tetap harus menunaikan kewajiban haji. Nah, mau kapan berangkatnya, tidak perlu kita lalu ada yang juga yang mengatakan mungkin umur saya berapa, siapa yang bisa menerima umur kita, barangkali umur kita panjang, kita juga bisa berangkat. Ini yang perlu dipahami dan hal-hal yang jadi jangan nanti karena kepentingan tertentu lalu kita bikin pernyataan-pernyataan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dibalik itu, Bapak Ibu sekalian, jemaah rahimakumullah, ada juga yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang sudah umroh berkali-kali, hampir tiap tahun dia umroh, apakah boleh? Tidak ada larangan. Cuma saja Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, bagaimana dengan kewajiban kita yang lain? Apa misalnya? Bahwa kita juga disuruh beribadah itu tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Ya, apa itu? Bagaimana dengan ibadah dalam hal menolong orang, membantu orang? Berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, lain sebagainya. Ketika kita misalnya berumroh tiap tahun, lalu bagaimana dengan tetangganya? Tetangganya yang miskin dibantu enggak? Tetangganya bahkan juga keluarganya, sanak saudaranya dibantu enggak? Jangan sampai umrohnya berkali-kali, umrohnya tiap saat, tapi tetangganya enggak sempat dia bantu. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan. Sama saja dengan yang tadi. Dia sudah beribadah tiap tahun, umroh tiap tahun, menghabiskan uang puluhan juta. Tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupakan ada ibadah lain yang juga sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah barangkali pesan-pesan kami kepada Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pertama, bagi yang punya kemampuan untuk berhaji, ya tetap saja mendaftar. Ya, mau antri panjang berapa tahun, lain sebagainya. Jangan pikirkan itu. Yang penting kita mendaftar, kita berusaha untuk berangkat. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang kedua, sambil menunggu itu, kita rindu ke tanah suci, lalu mau umroh silahkan. Ingat, pilihlah travel umroh yang dapat dipercaya. Ya, berumrohlah. Dan jangan anggap bahwa umroh kemudian menggugurkan kewajiban haji. Tidak gugur sama sekali. Walaupun pahalanya besar. Umroh di bulan Ramadan itu seperti pahala haji ya.
tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban haji. Inilah pesan-pesan singkat kami dari kediaman kami di Jalan Ladang, Kelurahan Selaing Bawah, Kota Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.